Pemirsa, Indonesia siapkan permodalan khusus untuk mendukung pertumbuhan perusahaan rintisan. Nah, melalui Merah Putih Fund diharapkan banyak perusahaan rintisan yang dapat mencapai kapitalisasi lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat. Presiden RI Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk melahirkan banyak perusahaan rintisan berstatus unicorn. Unicorn adalah istilah untuk perusahaan rintisan dengan nilai kapitalisasi lebih dari 1 miliar dolar Amerika. Oleh sebab itu, Presiden mengapresiasi adanya gagasan dari Kementerian BUMN yang telah menyiapkan Merah Putih Fund untuk mendukung pengembangan startup di Indonesia. Untuk mewujudkan target tersebut, tidak bisa hanya dari dukungan BUMN yang berinvestasi melalui Merah Putih Fund saja. Presiden mengajak agar perusahaan swasta dapat berkolaborasi aktif dalam Merah Putih Fund. Melalui Merah Putih Fund, Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority juga bisa masuk untuk mendorong pertumbuhan perusahaan rintisan. Alasan mendirikan Merah Putih Fund adalah agar perusahaan pelat merah bisa berinvestasi ke sektor digital untuk dapat mendorong perusahaan startup agar lebih nasionalis. Bagaimana urgensi dari kolaborasi ekosistem di Indonesia untuk mendukung tumbuh kembang perusahaan rintisan? Simak ulasannya hanya di Create Up. Nah, untuk membahas tema menarik kita kali ini mengenai platform kolaborasi lintas negara sebagai ekosistem suportif bagi startup, sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mas Muhammad Fauzal Rizky, Board Member of Impact Hub Jakarta. Halo Mas Rizky. Halo teman-teman IDX. Apa kabar? Kabarnya pagi ini? Baik sekali. luar biasa. Terima kasih ya Mas ya sudah bergabung di Power Breakfast di pagi hari ini. Sebelum kita diskusinya lebih dalam lagi nih Mas Fauzal, aku mau nanya, sebetulnya Mas Fauzal sendiri dari Impact Hub ngelihat potensi startup Indonesia itu seperti apa Mas? Kita potensinya itu sangat besar, terutamanya di Indonesia sendiri startup relatively masih muda ya. Kayak kita cuman di industri ini kurang lebih 8 hingga 10 tahun ke belakang. Tercatat per Oktober tahun ini Indonesia itu sudah ada 2.100 startup, di mana dari 2.000 lebih tersebut 7 sudah unicorn dan kita sudah dua decacorn yang sedang merambah pasar ASEAN. Tapi ini sebenarnya walaupun kelihatan banyak, ini sebenarnya sangat kecil sekali dibandingkan dengan negara lain ya. Misalnya kalau di US itu total startupnya sampai 65.910 startup, dan yang kedua terdekat India hampir 9.000. Jadi dari segi jumlah startup sendiri kita masih memiliki potensi gap yang sangat besar dengan negara lain. Jadi gimana caranya kita bisa meningkatkan jumlah startup di Indonesia agar kita bisa menggapai potensi terutama digital economy di Indonesia dan juga di region seperti itu. Oke, kalau dari pandangan Anda apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan startup di Indonesia saat ini? Kalau menurut saya sih salah satu main drivernya adalah the list of problems yang ada di Indonesia itu sangat besar dari segi potensi ide startup yang kita bisa lakukan sih sangat besar sekali. Nah, tapi yang paling berpengaruh itu ada dua hal. Yang pertama adalah source of talent. Dan yang kedua adalah access to capital. Dan dari segi talent sendiri, kita bisa lihat like most of the big startups yang di Indonesia ini mostly driven by either very hyper local founders, dan tipe keduanya adalah founder-founder yang memiliki edukasi di luar negeri, di mana mereka melihat apa yang terjadi di luar negeri, for example in the US and Europe, and then they bring learnings mereka dari sana untuk di Indonesia. Itu untuk poin pertama. Untuk poin kedua, I think sudah mulai kekuatan investment buat startup di Indonesia mulai meningkat, terutamanya beberapa tahun ke belakang ini, di mana for example kayak yang tadi kita bilang, bahkan Indonesia sendiri akan ada Merah Putih Fund gitu ya, untuk bisa funding startup lokal Indonesia yang bisa mendunia. So kurang lebih itu driving factornya. Oke, tapi jika kita lihat ekosistem di Indonesia sudah cukup ideal belum Mas Fauzal, dan adakah kemudian kolaborasi lintas negara yang juga bisa dilakukan dalam mendukung keberlanjutan perusahaan rintisan atau startup? Ya, dari segi
kualitas kita saat ini itu in current scenario dengan udah adanya market leader di startup seperti Gojek, Traveloka, Tokopedia gitu ya, which is like a local bread startup. Dari segi kualitas dan bar kita udah mulai pushing it gitu. Jadi kayak kita udah lumayan relatif tinggi di Southeast Asia at least ya. Nah tapi masih banyak sekali peluang-peluang kerjasama yang kita bisa lakukan, terutama dari segi source of talent untuk building this technology startup dan juga perkembangan teknologi. Jadi dengan bekerja sama dengan negara lain kita sangat bisa mengakselerasi perkembangan ekonomi digital dan juga perkembangan industri startup di Indonesia di cross sektoral. Oke, jadi sebenarnya cukup wajar ya kalau saat ini kebanyakan foundernya masih dari luar, kemudian soal pendanaan juga mungkin memang masih slow gitu, tapi paling tidak sudah ada arah untuk perbaikan ke sana gitu ya dengan adanya Merah Putih Fund. Nah, kalau mengenai Impact Hub, bisa dijelaskan kira-kira itu seperti apa, Mas Faisal? Nah, kalau Impact Hub sendiri kita adalah sebuah platform global di mana kita menaungi entrepreneurs dari kurang lebih 100 lebih kota di seluruh dunia with over like 10,000 members and entrepreneurs. Jadi yang kita lakukan itu kita adalah dua hal. Yang pertama we're physical hub, jadi kita ada co-working spaces di setiap negara ini, di 100+ negara itu ada kita ada physical hub dan di situ sebagai platform untuk mempertemukan startup dengan opportunities dari segi program seperti inkubasi, accelerator, event funding dan juga potential business partners dan juga investment. Jadi kurang lebih itu adalah yang kita lakukan di Impact Hub Global dan kebetulan di Indonesia kita ada yang namanya Impact Hub Jakarta. Jadi Impact Hub Jakarta merepresentasi Indonesia di Impact Hub Global Network untuk tujuannya mengembangkan startup rintisan kita yang di Indonesia untuk bisa bukan cuma besar di Indonesia tapi juga bisa mendunia. Mas Fauzal, kembali kita lanjutkan diskusi di skema sebelumnya. Apa saja lantas program-program dari Impact Hub? Nah, Impact Hub sendiri memiliki beberapa tipe program. Salah satunya dari segi nature-nya kurang lebih inkubasi, inkubator, akselerator dan juga investment readiness program, di mana kita membantu startup untuk bisa siap untuk menerima pendanaan dengan mengevaluasi bisnisnya dari segi financial, modeling dan proses seperti itu. Dan our key program salah satunya adalah ada dua. Jadi yang pertama adalah Make IT dan yang kedua adalah Accelerate 2030. Nah, di program Make IT kita bekerja sama dengan Berlin melalui GIZ yang mempertemukan startup ekosistem dari Germany ke Indonesia dan juga kita membawa startup Indonesia ke Germany untuk kerjasama lintas negara, di mana kita mengeksplorasi potensi kerjasama dari segi business development, teknologi, bahkan hingga investment di startup Indonesia dan juga Germany. Yang pertama. Yang kedua, kita juga ada program yang dinamakan sebagai Accelerate 2030, yaitu sebuah one of the largest impact accelerator in the world yang fokusnya adalah untuk mengakselerasi bisnis yang memiliki dampak terhadap Sustainable Development Goals, di mana programnya itu terbagi dua bagian. Yang pertama ada national phase dan juga ada global phase. Dan kebetulan untuk tahun ini kita berhasil menginternasionalisasikan dua startup dari Indonesia mewakili kita di Geneva. Kita baru aja pulang minggu lalu. Di mana dua startup Indonesia kita yaitu Pijak Bumi dan juga Mycotech menjadi bagian dari global cohort dari Accelerate 2030. Dari total 15 startup secara keseluruhan yang mewakili negara-negara dari Latin America, Europe dan juga Balkan countries. Dan ini sangat menarik sekali karena di kesempatan kali ini kita bisa menunjukkan ini adalah startup-startup Indonesia yang bisa ready untuk go international. Jadi kurang lebih dua itu adalah program utama dari Impact Hub. Oke, jadi program inilah yang membuat Impact Hub dapat menjadi ekosistem pendukung tumbuh kembangnya startup gitu ya. Kalau harapan dari Mas Fauzal mengenai menjadi ekosistem pendukung tumbuh kembang startup ke depan,
Ini kan kita mau ke 2022 seperti apa? Harapan kami adalah bagaimana Impact Hub bisa memberikan support yang holistik terhadap startup Indonesia, terutamanya yang bergerak di bidang impact entrepreneurship. Bisa itu digital dan juga deep technology yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti waste crisis, climate crisis, dan lain sebagainya yang align dengan SDG. Jadi yang harapan yang kita ingin lakukan adalah gimana caranya kita bisa memberikan access to financing ke startup-startup seperti ini, karena biasanya permasalahan yang ada di dunia ini itu solusinya udah ada semua. Cuman nggak semua solusi mendapatkan akses terhadap pendanaan yang bisa scale up bisnis mereka, dan itu adalah yang akan kita lakukan melalui program-program inkubasi dan akselerator, di mana kita bakal mengequip the startup founders dengan skill set, know-how, dan juga network terhadap kebutuhan mereka untuk scale up bisnis mereka di Indonesia dan juga di dunia. Oke, ini menjadi harapan begitu ya untuk Impact Hub, dan juga kita lanjutkan juga perjuangannya untuk mendorong perusahaan-perusahaan rintisan di Indonesia terutama ya untuk semakin tumbuh kembang dan tidak menutup kemungkinan untuk mencapai level-level yang lebih tinggi, unicorn ataupun decacorn ya Prisa. Betul sekali, sukses dan sehat selalu untuk Impact Hub dan juga Mas Fauzal sendiri ya. Selamat pagi, sampai berjumpa kembali. Salam sehat Mas Fauzal. Salam sehat, terima kasih Mas Fajar, Mbak Priska.